Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Selepas Sore Podcast bersama saya Ibnu di sini. Bagi teman-teman yang pertama kali mengunjungi channel ini, perkenalkan saya adalah Tommy Maguire. Bukan. Saya adalah Ibnu, sedang dalam perjalanan menuju kestabilan finansial keluarga, sering ngomongin mengenai tips dan produktivitas untuk bapak-bapak nih. Dan di video kali ini saya memiliki rekomendasi sebuah buku untuk para pemula yang pengen pelajarin tentang passive income, tentang investment, tentang saham, tentang bagaimana mengelola uang. Nah, saya punya rekomendasi. Bukunya adalah Ngomongin Uang Menjadi Kaya Versi Kamu Sendiri, yang tulis adalah Glenn Ardi dengan ilustratornya Aryawan. Nah, kenapa buku ini sangat-sangat menarik? Karena di luar sana kita sering banget mendengar narasi atau mungkin termakan narasi bahwa kita harus kaya seperti Warren Buffett, kemudian kita harus kaya seperti Lo Keng Hong, investor terkenal di Indonesia, ataupun kita kemakan omongannya Timothy Ronald. Tapi namanya buku ini Menjadi Kaya Versi Kamu Sendiri, jadi benar-benar kita membekali diri kita untuk mengetahui investasi itu sebenarnya apa sih dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Tapi sebelumnya di video ini akan mengandung banyak sekali spoiler. Buat teman-teman yang gak suka spoiler, silahkan skip aja videonya. Dan buku ini targetnya sebenarnya adalah para calon investor pemula ya. Bukan para calon investor sih, tapi lebih kepada orang awam yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai investasi, kemudian mengenai ekonomi ya, mengenai finansial. Ini sangat-sangat saya rekomendasikan. Kemudian banyak sekali ternyata insight-insight menarik yang saya dapat dari buku ini. Meskipun saya sejauh ini udah kurang lebih 2 tahun lah mempelajari finansial ini, mempelajari investment ini, tapi ternyata banyak banget yang saya juga lewati gitu teman-teman. Nah, beberapa insight yang menarik adalah ternyata orang yang memiliki pendapatan tinggi itu belum tentu menjadi miliarder teman-teman. Tetapi teman-teman yang seperti saya kayak gini ya, seperti mungkin sebagian teman-teman di sana yang memiliki gaji yang nggak gede-gede amat, tapi bisa menjadi miliarder. Nah, itu dibahas di dalam buku ini, caranya seperti apa, rumus-rumusnya juga disampaikan secara detail gitu ya. Jadi wah, ternyata masuk akal juga ya kalau kita pegawai biasa gini atau pekerja kantoran 9 to 5 biasa kayak gini tuh, oh ternyata bisa memiliki aset yang lumayan gitu. Dan orang yang merasa dirinya sekarang, wah saya punya uang banyak, saya punya pendapatan yang tinggi, tapi kalau nggak bisa mengatur finansialnya, mereka juga akan bisa dibilang kalau dalam buku itu tuh namanya punya pendapatan lebih tapi nggak bisa menjadi miliarder gitu. Dan juga ternyata jalur-jalur kita untuk menjadi miliarder itu salah satunya adalah menjadi pekerja, karyawan kantoran, pekerja 9 to 5 itu bisa loh jadi miliarder. Dan ada kurang lebih sebenarnya jalan menuju kekayaan itu banyak banget, tapi di buku ini membahas 4 jalan menuju kekayaan, salah satunya itu pekerja 9 to 5. Wah, kita punya ini ya, kita punya semangat nih. Wah, kita merasa dibakar-bakar nih. Wah, jadi kita meskipun kerja seperti kuda, tapi ya bisa tuh kita dapat sebuah kekayaan lah, meskipun ukuran kekayaan masing-masing orang itu berbeda ya. Ya itu kita kembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Kemudian insight yang kedua adalah kita yang udah bekerja nih, udah memiliki pendapatan tetap atau mungkin memiliki rezeki berlebih, itu tidak serta-merta bisa melakukan investasi. Kenapa demikian? Karena baca bukunya dong. Saya nggak pengen spoiler terlalu banyak ya. Itu dia, nanti dikasih tahu tuh kenapa kita tidak boleh langsung investasi. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, dan mindsetnya itu pada dasarnya kita tidak hanya mencari uang, kita tidak hanya mencari passive income, tapi kita juga harus membuat net pengaman atau jaring pengaman untuk finansial keluarga kita. Nah, itu dibahas dalam buku ini. Kemudian yang menjadi mudah dipahami lagi di sini kan dibahas berbagai macam instrumen investasi. Mulai dari yang resikonya rendah sampai resikonya tinggi, returnnya rendah, returnnya tinggi.
Nah, itu dibahas detail banget. Jadi kita itu bakal tahu nih masing-masing investasi atau instrumen investasi ini keuntungannya apa, kerugiannya apa, kemudian untuk apa tujuan finansialnya, dan untuk siapa yang cocok menggunakan instrumen investasi itu. Dan itu bagus banget, penulis menulisnya dengan sangat-sangat detail. Dan gak cuma itu aja, saya rasa buku ini menjadi sangat personal juga karena penulis memberikan beberapa pertanyaan refleksi kepada pembaca gitu ya. Jadi pembaca itu merasa seperti ditanya oleh seseorang ahli financial gitu tentang bagaimana kondisi keuangan kamu. Kemudian apakah sejauh ini kamu sudah menyempatkan diri untuk mengelola uang, bukan hanya bekerja, menabung, dan juga spending uang gitu ya. Tapi pernah nggak kita belajar bagaimana cara mengelola uang? Nah, itu banyak banget, setiap chapter dalam buku ini tuh ada pertanyaan refleksinya. Jadi ya paling tidak kita membuat assessment buat diri kita sendiri, kira-kira kita berada di kondisi finansial seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, kita insya Allah mungkin akan membahas berbagai macam buku. Kita nggak batasi dalam hal finansial doang. Nah, mungkin kita akan memperbanyak rekomendasi buku karena saya rasa di zaman sekarang ini kita udah nggak lagi konsumsi buku. Sekalipun itu buku elektronik, kayaknya kita lebih nyaman mencari informasi di YouTube, mencari informasi di TikTok. Padahal sebenarnya di buku itu saya rasa ya, ketika kita membaca sebuah buku, kita jadi lebih lama mengingat sesuatu, jadi memiliki kemampuan untuk mempelajari sesuatu dengan baik gitu ya, karena buku kan itu runut ya. Kemudian kita bisa membentuk habit kita, karena membaca buku ini kan kayak buku ini cukup tebal lah ya. Ini saya baca kurang lebih sekitar 3-4 hari. Jadi setiap hari saya spending waktu 1 jam untuk baca buku. Ya, banyak hal positif untuk membaca buku, terutama untuk generasi Z, Gen Z yang sekarang mungkin keinginannya untuk membaca buku kurang. Dengan konten kayak gini, mudah-mudahan insya Allah teman-teman semua rajin lagi nih untuk baca buku. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Catch you on the next one.